당신 아내는 처음부터 나였어. 희주야! 오해한 거예요. 이 사람이 아니라 다 저놈 짓이라고. 행복해지자 우리. Hai guys, kembali lagi di channel Putra Sinemak. Makasih ya yang udah klik video aku. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini aku akan membawakan alur drama berjudul When the Phone Ring. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur filmnya. Sementara itu, Hejo merasa panik karena Seon tidak memberi kabar. Hejo lalu melaporkan hal ini pada polisi. Namun karena belum 24 jam, polisi tidak menerima laporan orang hilang seperti ini. Hejo lalu pergi ke rumah mertuanya. Satu-satunya harapan adalah mereka. Apakah mereka mau bertindak karena Seon tidak ada kabar? Hejo bahkan sudah tidak menutupi jika ia bisa bicara. Bahkan Hejo merasa kesal jika selama 3 tahun menikah, Hejo baru saja mengetahui jika Seon bukanlah anak kandung keluarga Baek. Namun untuk saat ini, Hejo harus mengesampingkan masalah tersebut. Kedatangannya ke rumah ini adalah ingin mereka semua mencari keberadaan Baek Seon. 가짜라니! Saat akan pulang, Hejo dihadang oleh salah satu anak buah keluarga Baek bernama Pak Kim. Ia bercerita jika dulu saat baru datang ke rumah ini, Seon kecil bagaikan anak kecil yang tersesat. Ia merasa kebingungan dan ketakutan. Pak Kim sangat mencemaskannya. Rupanya dulu Seon asli juga pernah melakukan operasi mata, namun tidak banyak orang yang mengetahuinya. Sejak saat itu, matanya sudah tidak lagi berbeda warna. Tiba-tiba Hejo mendapat kabar dari Sangwo jika saat ini Seon ada di rumah sakit dan sedang menjalani operasi. 2시간 정도 됐어. Rupanya sebelum kejadian, saat itu Sangwo mengunjungi toko pancing milik Jeon Jisuk, di mana ia akan meliput kasus anak hilang di pusat penitipan anak sinil. Namun Pak Jin-suk enggan memberikan informasi apapun. Ia merasa sangat ketakutan, seolah-olah akan ada imbas jika ia menceritakannya. Saat di perjalanan pulang, Sangwo melihat mobil Seon. Ia pun lalu mengikuti Seon dan melihat toko pancing sudah terbakar dan di dalamnya ada Seon dan Pak Jin-suk. Namun Sangwo tidak mengerti siapa pelakunya dan mengapa Seon ada di toko pancing Jin-suk. Sangwo juga tidak mengetahui apa hubungannya Hejo dengan Seon karena saat Sangwo menyelamatkannya, telepon Seon selalu berdering. Hejo meminta maaf pada Sangwo karena banyak hal yang ia tutupi. 미안해요, 선배. Sementara itu, si penculik mendapat pesan dari seseorang. Ia menanyakan jika kebakaran toko pancing Jin-suk adalah ulahnya, dan ia memberikan peringatan terakhir untuk tidak bertindak sendirian. Namun ternyata kebakaran itu bukanlah ulah si penculik. Beruntungnya Seon selamat. 박선? Singkat cerita, Seon telah siuman. Ia terbangun karena mendengar suara Hejo yang berkata tidak apa-apa. Di sana Sangwo menjenguk Seon. Rupanya Sangwo membawa Seon ke rumah sakit milik ayahnya. Ia menjamin jika keadaan Seon tidak ada yang diketahui oleh orang lain. Seon lalu bertanya, bagaimana keadaan Pak Jin-suk? Sangwo lalu membawa Seon ke suatu ruangan di mana Pak Jin-suk masih belum sadarkan diri. Pria itu adalah saksi kunci atas hilangnya anak-anak di panti asuhan. Seon ingin jika Sangwo melindungi Pak Jin-suk karena ia memberikan pesan pada Seon jika pelakunya masih hidup, dan Seon sepertinya tahu siapa si pelaku itu. 그놈이 살아있다. Sementara itu, Seon lalu mencari keberadaan Hejo. Seon lalu melihat pesan-pesan Hejo tadi malam. Rupanya Hejo benar-benar khawatir dengan keadaan Seon karena malam itu Seon pulang terlambat. Saat ini Hejo pulang ke rumah dan membongkar kamar Seon untuk mencari ponsel si penculik, dan Hejo berniat akan melaporkannya ke polisi. Namun tiba-tiba Seon datang menghampiri Hejo. Ia sangat terkejut mengingat Seon belum pulih. Hejo hanya ingin melindungi Baek Seon supaya Seon tidak menderita lagi. Seon berkata jika selama ini karena Hejo lah ia masih bisa hidup dan bertahan. Di sana Hejo berkata siapapun Baek Seon, Hejo akan tetap mencintainya. 한 번은
당신을 지키고 싶어. Singkat cerita, Hejo membawa Seon ke rumah sakit. Seon ingin Hejo berada di sampingnya sampai ia terlelap. Di sana Hejo bertanya, bagaimana bisa Seon mengetahui keberadaan dirinya. Rupanya setelah insiden di gunung, Seon selalu khawatir dengan keadaan Hejo, sehingga ia selalu berbagi lokasi dengan ponsel Hejo. Seon memberi pesan pada Hejo, jika suatu hari nanti ia menghilang lagi, ia berharap Hejo tidak mencarinya, karena ia akan mencari Hejo. Sebenarnya Seon sudah mengetahui siapa pelakunya. Ia tahu apa yang pelaku inginkan, yang tak lain adalah nama dan posisi Baekseon sekarang. Seon berencana akan membuang nama Baekseon dan ingin memulai hidup baru bersama Hejo. Saat itu Hejo tertidur di pelukan Seon. 행복해지자 우리. Sementara itu, di lain tempat keluarga Baek sedang melakukan syuting untuk kampanye pemilihan presiden. Awalnya ayah Seon berjanji akan syuting bersama Seon, namun rupanya Seon tidak kunjung datang. Ia lalu mengundang orang lain, yang ternyata adalah Inha. Dan di sana Inha berperan sebagai istri Baekseon. Inha lalu bertanya, kenapa wajah Seon berbeda dengan wajah kedua orang tuanya. Namun Baek Uyong menjawab, jika semasa muda wajahnya juga sangat tampan seperti Seon sekarang. Para media yang meliput semakin penasaran lagi, mengapa selama 3 tahun menikah, Inha tidak pernah menampakkan dirinya ke publik. Inha berkata, jika Seon yang ia kenal sebelum menikah dan sesudah menikah adalah orang yang berbeda. Suasana menjadi canggung. Namun tiba-tiba ada sebuah paket datang. Ayahnya Seon mengira jika itu adalah abalon, makanan segar yang akan dimasak hari ini. Tapi ternyata paket itu berisi ikan-ikan yang sudah mati. Ibu Seon lalu pergi dan mengejar si pengirim paket. Entah mengapa, ia yakin jika si pengirim paket itu adalah putranya yang asli. 전혀 다른 사람이었거든요. Sementara itu, Seon menerima kabar dari Sangwo jika Pak Jinsuk telah siuman dan kini mencari dirinya. Pak Jinsuk meminta maaf pada Seon. Seharusnya dirinya tidak membiarkan anak itu hidup. Setelah kakek Seon membunuh anak di sungai, yang ternyata itu adalah Baekseon yang asli dan mengira sudah mati. Namun ternyata ia dirawat dan ditolong oleh Pak Jinsuk. Saat itu Seon yang asli telah kehilangan ingatan. Di sana Seon bertanya, di mana semua tas hitam yang diurus Pak Jinsuk selama ini? Karena ia harus mencari tas tersebut dan akan membongkar kebusukan kakeknya Seon. 처리해. 알겠습니다. Sementara itu, Hejo bertemu dengan Sangwo. Ia meminta maaf dan berterima kasih pada Sangwo karena sudah menolong Baekseon. Hejo lalu bertanya, bagaimana bisa jika dirinya mengetahui Hejo bisa berbicara. Rupanya pengurus panti pernah bilang bahwa ia pernah mendengar jika Hejo sedang menina bobokan seorang bayi di panti. Di sana Sangwo berkata, jika Hejo harus tahu satu hal, jika Seon tidak menyembunyikan Hejo, melainkan ia sedang melindungi Hejo. Seon tidak ingin jika Hejo mendapatkan serangan seperti dirinya. 됐지 뭐. Singkat cerita, Hejo lalu membantu Seon merapikan dasi. Sebelum menyambut Hari Iklim Lingkungan dimulai, Seon sudah tidak sabar bekerja berdampingan dengan Hejo. Di acara itu, Seon tampil maksimal seperti biasa, dan Hejo pun tidak kalah sebagai juru bahasa isyarat yang baru, dan ia membuat semua orang bangga kepadanya, termasuk ayah Hejo yang sangat bangga padanya dan menantunya. 감사합니다. Setelah acara selesai, Seon bergegas pergi ke suatu tempat. Ia lalu menghubungi rekannya untuk mencari informasi tentang kasus anak-anak panti yang hilang. Rupanya ada satu anak yang kembar. Jika ia bisa menemukan kembarannya yang masih hidup, maka mereka bisa menemukan saksi. Seon lalu memerintahkan Pak Dokje untuk mengantarkan Hejo kembali ke kantor. 오늘 고생하셨습니다. Sementara itu, atas informasi dari Pak Jinsuk, Seon lalu pergi ke sebuah gunung bernama Sinjok, di mana di sana adalah makam anak-anak panti yang menghilang. Pak Jinsuk siap menerima konsekuensi dari semua perbuatannya. Menurutnya ini adalah hukuman untuknya. Sesampainya di sana, Seon melihat gundukan-gundukan tanah yang seperti makam. Bersamaan dengan itu, Seon mendapat kabar dari rekannya jika ia menemukan kembaran dari anak kembar yang salah satu
satunya menghilang. Dan ternyata anak kembar itu adalah Pak Dok-jae. Mendengar hal itu, Seon terkejut dan langsung menghubungi Pak Dok-jae. Namun Pak Dok-jae tidak mengangkat telepon dari Seon atasannya. Dan rupanya Pak Dok-jae membuat Haejo pingsan saat ia akan mengantarkannya ke kantor. Saat Haejo pingsan, Haejo bermimpi dan dalam mimpinya, Haejo dan Seon adalah orang biasa, sama seperti pasangan yang lain. Kebahagiaan dan ketenangan yang bisa semua orang nikmati dalam hidup. Namun mengapa bagi mereka sangat sulit untuk didapatkan? Padahal mereka hanya ingin saling mencintai, menyayangi, dan bergantung satu sama lain. Dan mereka ingin terus bersama selamanya. 꿈을 꿨다. Saat itu, Haejo dibawa Pak Dok-jae untuk bertemu dengan si penculik asli. Di sana ia baru pertama kali bertemu dengan orang yang disebut Master. Do-jae adalah orang kepercayaan Baek Seon. Namun mengapa ia malah mengkhianati Seon dan merencanakan untuk mengancam Seon dan juga Haejo? Tapi mengapa tiba-tiba Do-jae memukul si penculik itu dan dianggap ia sudah membohonginya? Namun Do-jae kalah dan membuatnya babak belur. Apa sebenarnya yang terjadi? Rupanya sebelum toko pancing kebakaran, si penculik datang menemui Pak Jin-suk. Ia melarang si penculik untuk tidak bertindak menyerang Baek Seon karena Seon sebenarnya tidak bersalah. Justru kakek dan kedua orang tuanya lah yang telah membunuh dan membuangnya. Seon hanya penggantinya. Namun si penculik berkata jika kesalahan Baek Seon lebih besar karena selama puluhan tahun ia hidup, ia menggunakan namanya. Akhirnya Do-jae tahu jika si penculik itu adalah Baek Seon yang asli. 내 이름으로 살아온 놈이지! Sementara itu, Seon mendapat pesan dari nomor tidak dikenal, di mana Seon harus datang ke suatu tempat. Rupanya tempat itu adalah tempat masa kecil Seon sebelum ia dijemput oleh keluarga Baek. Seon lalu melihat tas hitam di atas perahu. Ia lalu bergegas membuka tas tersebut. Seon mengira jika di dalam tas itu adalah Haejo, tapi ternyata isinya adalah Pak Do-jae. Untungnya Do-jae masih hidup. Tiba-tiba si penculik itu datang dengan menggunakan mobil Pak Do-jae yang di dalamnya ada Haejo. Haejo lalu terbangun dari pingsannya dan langsung menyerang si penculik hingga mobil yang mereka kendarai menabrak sebuah batu. Haejo langsung keluar dan memeluk Seon. Seon lalu menyerang si penculik dan bertanya apa yang ia inginkan. Jika ia ingin identitas nama Baek Seon, maka Seon rela menyerahkan semuanya karena memang dari awal ia tidak menginginkannya. Namun penculik itu berkata, itu berarti Haejo akan menjadi miliknya. Si penculik itu mengeluarkan pisau dan menodongnya pada Seon. Do-jae lalu datang membantu. Namun sayang, pisau itu malah mengenai dirinya. Penculik itu langsung kabur. Seon lalu menolong Do-jae dan Haejo memanggil polisi. Do-jae lalu meminta maaf karena telah bersekongkol dengan si penculik. Hal ini ia lakukan karena Do-jae mengira jika jubir kepresidenan itu adalah Baek Seon yang asli. Ia sangat dendam dengan keluarga Baek karena pernah membunuh saudara kembarnya. Di sana Do-jae juga mengakui jika dirinya yang telah mendorong Haejo saat di gunung karena ia tahu jika Seon menyukai Haejo, sehingga ia ingin jika Seon merasakan kehilangan orang yang dicintainya. Namun ternyata Do-jae telah salah orang. 오해한 거예요. 이 사람이 아니라 다 저놈 짓이라고. Singkat cerita, Seon lalu mengunjungi Pak Do-jae di rumah sakit. Menurut polisi, Do-jae menggunakan haknya untuk memilih diam dan tidak mau berbagi informasi. Seon berpikir jika Do-jae malu karena selama ini ia telah salah orang. Namun mengapa ia melibatkan Haejo untuk membalaskan dendamnya? Do-jae akan mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Namun Do-jae berkata, seharusnya Seon malu karena hidup menggunakan nama orang lain. Seon menjawab jika ia mengakui hal itu dan semua orang pasti akan mendapatkan hukuman atas perbuatan yang dilakukan. Do-jae bertanya, apa selama ini Seon pernah mencurigai dirinya? Seon menjawab jika ia percaya pada Do-jae dan meski terlambat, Seon ingin Do-jae juga mempercayainya. 나 사람 안 믿는데 박도재는 믿었어.
Sementara itu, polisi membongkar rumah Pak Dok-jae untuk mencari bukti lain dan rumah si penculik yang kini keberadaannya masih belum diketahui. Polisi lalu membongkar makam anak-anak panti yang menghilang dan saat ini mereka kesulitan mengidentifikasinya karena hanya tertinggal barang mereka saja. Seon lalu meminta bantuan Sangwo karena hanya Sangwo yang mengetahui barang milik korban. Di sana Sangwo berusaha untuk tetap tegar. Sangwo merasa lega, akhirnya teman-temannya bisa ditemukan dan untungnya ada Yuri yang selalu menemani Sangwo sehingga rasa sakit yang ada pada dirinya bisa sedikit terobati. 유리 씨 덕분에. Sesampainya di rumah, Seon melihat Haejo memakai gaun yang pernah ia belikan. Haejo lalu memberikan sebuah kertas yang berisi perjanjian pernikahan, di mana di dalamnya berisikan jika Seon tidak bisa menceraikannya dan publik harus tahu jika mereka adalah pasangan suami istri. Jika melanggar, maka harus membayar 2 miliar. Haejo ingin menjalani rumah tangga yang sesungguhnya bersama Seon. Rupanya Haejo sudah tahu dari Inha jika Seon bukanlah putra kandung dari keluarga Baek. Inha menolak menikah dengan Seon dan Seon memilih Haejo untuk menjadi istrinya. Karena dari awal Haejo bukanlah pengganti, Seon memang menyukai Haejo. 당신 아내는 처음부터 나였어. Sementara itu, Pak Do-jae sudah mengetahui jika polisi sudah menemukan saudara kembarnya. Do-jae ingin menyusul saudara kembarnya, namun Seon menasehatinya. Memang sedih jika ditinggalkan oleh orang yang kita sayang dengan cara seperti ini, namun Do-jae harus tetap hidup. Do-jae merasa Seon masih peduli padanya meski ia sudah berbuat salah. Do-jae lalu membuka hatinya untuk membantu kepolisian. 생각했던 그 백사원이 아니라는 걸 알았을 때. Rupanya selama ini Do-jae sudah menaruh alat pelacak di ponsel, motor, dan juga perahu si penculik. Salah satu alat pelacak itu masih aktif dan kini polisi akan mencari si pelaku. GPS 확인하고 정확한 위치 파악해. 빨리. Pada saat itu, Inha dan Haejo mendatangi rumah ayahnya. Mereka menanyakan ada kesepakatan apa yang ayahnya lakukan dengan keluarga Baek. Rupanya pada waktu itu, Ketua Hong akhirnya tahu jika pelaku yang membuat anaknya kecelakaan adalah kakeknya Seon. Ketua Hong hampir saja menembakkan senjatanya itu ke arah kakeknya Seon. Namun kakek Seon memberikan kesepakatan jika ia akan membunuh cucunya sendiri supaya impas. Inha lalu memberitahu jika cucu ketua Baek itu masih hidup dan ialah yang sudah mengancam Baek Seon. 정체를 알아냈습니다. Sementara itu, keluarga Baek sedang melakukan upacara peringatan kematian kakek Seon. Ketua Hong lalu datang dan di sana ia membuat keributan dengan menembakkan senjatanya. Ia ingin keluarga Baek menunjukkan Baek Seon yang asli. Bertepatan dengan itu, terdengar ledakan yang membuat rumah itu kebakaran. Rupanya penculik itu berada di sana. Namun sayang, saat semua orang berlarian keluar rumah, Haejo tiba-tiba menghilang. Saat itu Seon datang terlambat. Ia langsung mencari Haejo, namun tidak ketemu. Tiba-tiba Seon menerima telepon dari si penculik jika ia membawa Haejo pergi. Seon berkata jika masalah mereka tidak ada hubungannya dengan Haejo. Namun si penculik berkata jika Seon belum tahu rasa sakit yang sesungguhnya ia rasakan. Ia ingin jika Seon juga meminta pertolongan darinya. Seon berkata pada Haejo untuk tidak khawatir, tapi ternyata jika Haejo hanya ingin melindungi Seon. Ia mengatakan pada si penculik jika Haejo akan mengakhirinya dan Haejo memastikan penculik itu tidak akan membuat Seon menderita lagi. Haejo lalu membawa mobil itu masuk ke dalam jurang. 희주야!